Halo, bertemu lagi dalam kuliah pengembangan sistem perangkat lunak. Untuk materi pada video kali ini adalah tentang project size estimation. Jadi materi tentang bagaimana kita akan mengestimasi ukuran dari proyek perangkat lunak. Jadi di dalam slide bisa dilihat ada cost schedule performance trade-off. Jadi di sini digambarkan dalam bentuk segitiga, yang mana di setiap sudut-sudut dari segitiga itu mewakili cost yaitu biaya, kemudian schedule yaitu jadwal, dan kemudian ada performance atau kinerja dari perangkat lunak. Jadi dalam manajemen proyek melibatkan yang namanya ketiga hal ini di antara beberapa parameter-parameter lainnya. Untuk yang dimaksud dari gambar yang di depan adalah jika misalkan kita menarik titik dari schedule atau jadwal untuk lebih panjang, maka itu akan mengakibatkan yang pertama adalah performance atau kinerja dari perangkat lunak itu akan semakin bertambah. Jadi semakin bertambahnya waktu pengerjaan perangkat lunak, maka otomatis kinerja dari perangkat lunak pun akan lebih baik. Namun, ketika kita menambahkan waktu di dalam pengerjaan perangkat lunak, maka akan juga berpengaruh terhadap biaya, yaitu cost. Semakin lama pengembangan perangkat lunak, maka akan semakin mahal biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan perangkat lunak tersebut. Selanjutnya yaitu tentang size, effort, dan time. Kita akan bahas pada slide berikutnya. Jadi untuk mengestimasi ukuran dari proyek perangkat lunak, kita bisa menggunakan yang dinamakan dengan function point approach. Jadi function point approach ini akan mengestimasi pertama ukuran dari sistem perangkat lunak menggunakan function point dan baris dari kode atau line of code. Kemudian akan mengestimasi usaha yang dibutuhkan dan kemudian akan mengestimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perangkat lunak. Berikut adalah cara menghitung menggunakan function point estimation. Untuk menghitung ukuran perangkat lunak menggunakan function point, langkah pertama yaitu kita harus menghitung terlebih dahulu UFP-nya. UFP ini adalah kepanjangan dari unadjusted function point. Yang di bawah ini, unadjusted function point. UFP. Nah, dalam tabel yang ada di dalam slide, untuk menghitung UFP, kita harus mengestimasi terlebih dahulu 5 kriteria, yaitu input, output, query, files, dan program interface. Jadi, ketika kita akan mengembangkan perangkat lunak, kita estimasi terlebih dahulu ke 5 hal yang ada di tabel ini, dan kemudian kita kategorisasikan di apakah input, misalkan input itu akan masuk dalam kategori low, kategori medium, atau kategori high. Nah, ini besaran yang ada di dalam tabel ini adalah konstannya, jadi sudah seperti itu untuk perhitungannya. Jadi misalkan di dalam pengembangan perangkat lunak kita memiliki 5 input. Dari 5, 3-nya itu low dan 2-nya medium, sehingga nanti dikalikan, kemudian akan ditambahkan dan akan dihitung totalnya. Dalam slide berikut akan diberikan contoh cara menghitung unadjusted function point. Jadi seperti ini di dalam tabel kita lihat bahwa input numbernya ada berapa input di situ, ada 6. Kemudian dari 6 input yang ada, 3-nya itu kategori low, 2-nya itu kategori medium, dan 1 itu kategori high. Jadi tinggal dihitung saja, jadi 3 kali 3 ditambah 2 kali 4 ditambah 1 kali 6 dan akan dapatkan totalnya menjadi 23.
Hal yang sama untuk output, query, files, dan program interface. Nantinya total yang ada di dalam kolom sebelah paling kanan ini akan dijumlahkan dan akan didapatkan yang namanya total adjusted function point atau TUFP. Jadi di dalam contoh ini sebesar 338 TUFP. Langkah yang kedua untuk menghitung function point estimation adalah menghitung processing complexity atau PC. Nah, dalam processing complexity ini terdiri dari yang pertama data communication, kemudian distributed data processing, kemudian performance, heavily used configuration, transaction rate, online data entry, end user efficiency, online update, complex processing, reusability, installation ease, operational ease, multiple site, dan facilitate change. Nah, dari item-item yang ada di dalam tabel ini, kita akan hitung scale-nya. Scale-nya dari 0 sampai 5. 0 itu berarti sangat mudah untuk diimplementasikan. Kemudian kalau 5 itu berarti dia sangat kompleks untuk diimplementasikan. Untuk slide berikutnya ada 14 general system karakteristik yang tadi sudah ada di dalam tabel. Langkah untuk menghitung PC adalah kita akan mengassign nilai dari 0 sampai 5 terhadap faktor-faktor yang sudah diidentifikasi. Jadi tetap saja untuk menghitung ini kita akan menggunakan estimasi kita sendiri. Jadi akan berbeda tergantung dari pengalaman kita kalau semakin berpengalaman menyelesaikan proyek perangkat lunak, maka akan semakin baik pula cara mengestimasi untuk PC. Dan untuk guideline-nya, cara menghitung processing complexity ini menurut Craig Brosovit itu bisa diakses dalam halaman website yang ada di dalam slide. Baiklah, selanjutnya untuk langkah yang ketiga kita akan hitung VAF-nya. Jadi di dalam slide 2 jika sudah dapatkan processing complexity-nya berapa, kemudian kita akan hitung yang namanya value adjustment factor atau VAF. Itu rumusnya adalah 0 kali 65 0,65 ditambahkan dengan 0,01 dikali dengan total nilai processing complexity-nya berapa. Kemudian dari situ akan dihitung function point-nya, yaitu nilai VAF-nya yang sudah didapatkan dari rumusan yang di atas dikali dengan hasil dari UFP-nya yang tadi di step 1, sehingga akan didapatkan function point. Oke, untuk value adjustment factor-nya, jika nilai VAF-nya itu 0,65, berarti dia masuk dalam kategori simple system. Sedangkan untuk normal system itu jika nilai VAF-nya itu 1,0 dan untuk complex system nilai VAF-nya 1,35 atau lebih. Setelah kita dapatkan nilai function point-nya, nilai function point itu bisa dikonversikan ke dalam bentuk lines of code. Nah, di sini dalam tabel ada bahasa pemrograman. Misalkan kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java, maka per function point kita akan kalikan dia dengan 55 LOC per function code point. Oke, jadi ini rumusnya untuk menghitung line of code adalah function point dikali LOC per FP. Sebagai contoh, jika function point yang didapatkan dari perhitungan sebelumnya yaitu 243 dan kemudian kita membangun softwarenya menggunakan Java, maka hitungan LOC-nya itu sama dengan
243 dikali 55 sama dengan 13.365 line of code. Untuk pembahasan berikutnya tentang bagaimana caranya kita mengestimasi usaha. Mengestimasi usaha atau effort itu bisa digunakan menggunakan pendekatan model COCOMO model yang diperkenalkan oleh Barry Bohm. Jadi, COCOMO model ini akan mengkonversikan line of code ke dalam bentuk person month. Untuk calculation-nya, perhitungannya itu yaitu menghitung effort yaitu 1,4 dikali 1000 of lines of code. Sebagai contoh, jika line of code-nya 2000, maka hitungan effort-nya adalah 1,4 dikali 2 sama dengan 2,8 person month. Dan jika LOC-nya 13.365, maka effort-nya adalah 1,4 dikali 13,365 dan akan didapatkan di sini nilainya sebesar 18,711 person month. Kemudian yang berikutnya adalah cara mengestimasi jadwal atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perangkat lunak dengan menggunakan rumus 3 kali person month pangkat sepertiga. Jadi yang sudah kita dapatkan sebelumnya nilai person month-nya. Jadi jika LOC-nya sama dengan 2000, maka effort-nya kita akan dapatkan seperti yang tadi, 2,8 person month, dan waktu yang dibutuhkan adalah sebesar 4,2 bulan. Kemudian jika LOC-nya 13.365, kita hitung effort-nya berapa dan akan kita dapatkan 7,9 bulan. Jadi untuk menyelesaikan proyek perangkat lunak dengan jumlah LOC-nya 13.365 dibutuhkan waktu 7,9 bulan. Demikian untuk pembahasan pada video kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam video berikutnya. Terima kasih.